Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore Bro. Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast-podcast lainnya di muka bumi bersama Saya Mr. Bateng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi Ekonomi Cup, dan saya RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. tepuk tangan dulu. Dax. Bro, Ya, sekarang Main Sore lagi ada di suatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah kandang dari tim terbaik Liga 2 Liga 2. PSS Sleman. Bro. Dan kalau kita maju sedikit ke tim promosi, tim promosi itu PSIM Bro. PSIM Oke. Maguwarjo, Dan sekarang kita berada di Green Temple Bro. Green Temple. Atau apa namanya? Candi Ijo Ya, anjir. Candi Di mana di sini kita sekalian berlibur ya, berlibur, menikmati Alam. peninggalan-peninggalan sejarah yang wow. It's so beautiful, bro. Beautiful place. Okay. Dan You like look around, bro. look around, ada yang Cie anjay. arurang makiwe. Di sana banyak orang-orang yang sedang menikmati masa pacaran, bro. Betul. Sambil menikmati samsak di sore hari ini, bro. Sunset. Oh, sunset. Sunset. Oke. Kumaha teh? Jadi terkait kita akan berbicara dimanapun kita main sore pasti akan ada podcast dimanapun itu tempatnya. Betul. Terbukti Terbukti di sini pun di sini pun kita lakukan. Bahkan di tempat horor pun yang beberapa episode belakang kita lakukan. dosa besar Anjing. Apa kamu ujuk-ujuk dosa besar? yang dilakukan oleh Bapak yang betul-betul tidak kami hormati, SPSI Bapak Erick Thohir, Kenapa? karena yang katanya mengganti kepelatihan lama dengan kepelatihan baru itu kepelatihan yang terbaik, tetapi Lanjut. menguburkan mimpi masyarakat seluruh Indonesia yang ada di Indonesia maupun di mancanegara manapun. Betul. Saya setuju teh dengan statement Anda ya. Yang dimana federasi tertinggi sepak bola di Indonesia yang jenaka ini yang dipimpin oleh seorang bapak-bapak bernama Erick yang teramat sangat tidak saya hormati, Tuh, harus terpaksa mengubur dalam-dalam mimpinya untuk lolos ke Pildun Ya. tahun depan. betul. Ya realistis aja ya. Menurut saya target Bapak Erick untuk menembus Piala Dunia itu cukup tidak make sense, bro. Betul. Realistis, bro. Seharusnya yang menjadi target awal menurut pengamatan saya adalah juara di Asia Tenggara dahulu. Make sense. Betul. Lalu lanjut ke juara Asia. Juara. Asia. Betul. Betul. Baru selanjutnya kita melangkah ke Piala Dunia. Betul. Jadi Jangan belum apa-apa udah pengen lolos Piala Dunia aja dengan cara-cara yang cukup menuai kontroversi juga ya, di mana cara PSSI mendatangkan para para pemain yang tentunya luar biasa ya, luar biasa secara individual. individual dan pemain-pemain naturalisasi yang cukup menjadi polemik juga di dalam sepak bola nasional ini. Betul. Saya setuju. Yang dilakukan memang untuk mengembangkan timnas dengan naturalisasi. Betul. Itu adalah hal yang baik ya. Oke. Tidak buruk. Hal yang baik. buruk. Tetapi target untuk timnas itu sendiri tetap harus dilakukan step by step. Karena jangan sampai pemain-pemain baru yang datang, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan yang dimana ya harus kita akui bahwa dia orang Indonesia. Betul. Tetapi jangan dibebankan dengan target-target yang sangat luar Iya, biasa. betul sekali. Yang saya lihat secara permainan timnas Garuda ini tidak buruk, bro. Tidak buruk, Bahkan betul. di pertandingan melawan Irak terakhir, Ya, Indonesia bisa mendominasi permainan dengan cukup baik. betul. Hanya saja sang nomor 5 melakukan kesalahan Ya. yang tidak usahlah kita mencaci maki beliau Tidak ya. usah, karena karena dia- kita bukan dejek.
dia bukan pemain Persib. Dan dia bukan pemain Persib. Betul. Jadi itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Si nomor 5 jelek ya, itu urusan kalian lah. Betul. Dan untuk supporter Indonesia yang memang pemikirannya sangat dangkal, goblok memang. Santai. Di sini jangan terlalu frontal. Karena ini adalah suatu tempat yang cukup sakral, bro. Oke. Kita harus hargai budaya lokal ya. Sorry. Goblok. Sorry. Kenapa kita saya bisa bilang begitu Oke, misalnya. kenapa? Bagaimana tidak? Tidak sedikit supporter yang mencaci maki. Saya bukan membela Beckham Putra atau Marco. Setuju. Itu pun terjadi kepada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Di mana kritikan memang datang secara spontan. Tuh. Wuih. Wih. Secara spontan, tetapi hal-hal yang berlebihan ini membuat dukungan kita terhadap Indonesia itu tidak murni lagi, karena membawa ras, suku, Betul. Tangan, budaya, suku, hulu, tuur, banyak sekali, fisik dan Betul. lain-lain. Padahal kita itu harus bisa membedakan di mana kita membela klub, di mana kita membela supporter. Oke. Membela supporter, membela Indonesia. Timnas, iya, betul. Dan ini tidak terjadi. Betul. Dan begini teh, yang sangat saya sesalkan adalah perjuangan Indonesia untuk menuju round 4 kemarin ya, round 5 kemarin ya, bener kan? Ya. Kan itu adalah hasil dari pembangunan squad yang dilakukan oleh Sintayong, Betul. dan begitu saja Sintayong dipecat tanpa alasan yang jelas. Ya, Itu yang sangat saya kecewa gitu. Betul. Dan di era Patrick ini memang semuanya dirombak. Oke. Jadi sehingga tidak ada komunikasi antara pendahulu dengan yang terbaru. Nah, seperti itu. Kenapa seorang STY yang berjibaku dari awal membangun skuad ini sehingga berhasil membawa Indonesia ke fase yang cukup, menurut saya cukup luar biasa. Masuk ronde 4 ya. Itu kan berkat Sintayong, bro. Betul. Nah, kenapa di situ harus di-cut? Digantikan dengan pelatih dan staff pelatih yang belum berpengalaman, atau kita bilang aja staf pelatih timnas ini asuhan Patrick Star jelek sekali. Dan saya rasa seperti apa yang ditargetkan oleh Bapak Erik ya kepada seorang Patrick, bahwa targetnya adalah masuk Pildun. Betul. Dan sudah gagal, terbukti terpaksa. Secara otomatis kami para supporter timnas Garuda menuntut tanggung jawab dari seorang Bapak Erik. Kalau si Nick Kuipers deh anjing. Patrick Star mah sudah pasti out itu. Iya. Otomatis rakyat Indonesia atau supporter dari timnas sangat menginginkan perubahan di tubuh sepak bola Indonesia. Betul. Maka saya pribadi mewakili triliunan bahkan supporter timnas mengharapkan atau menuntut Bapak Erik mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum CPSI dan Patrick Star sebagai pelatih kepala Indonesia. Itu yang harus dipertanggungjawabkan, karena secara materi pemain yang dibawa oleh Sintayong, pemain yang di diaspora itu adalah pemain-pemain yang hebat, dan di Super League juga pemain hebat. Tetapi Patrick Star ini tidak bisa meracik. Betul. Itu saja. Ya, tidak cukup dengan hanya berbekal titel sebagai legenda dari Barcelona, tidak bisa menjamin, bro. Betul. Tidak menjamin. Dan yang saya harapkan timnas Indonesia bisa kembali lagi memiliki sebuah kepengurusan yang sehat. Jangan banyak kepentingan di dalamnya. Betul. Apalagi sampai rangkap jabatan. Ya. Bapak Erik yang teramat sangat tidak saya hormati. Betul. Anda mundur, cukup menjadi Menpora saja. Ya. Untuk menduduki jabatan sebagai seorang ketum CPSI biar saya aja atau tim main sore. Betul. Karena sudah terbukti oleh beberapa tim di seluruh dunia main sore ini luar biasa. Buktinya Manchester City bisa juara UCL, treble winner. Betul. Dan PSG yang harus kemarin kalian tahu bahwa di musim ini
Arsenal di Liga Inggris mendatangkan Gyökeres itu berkat pengamatan main sore. Betul bro. sekali. Hah, camkan itu. Main sore ini nggak bisa dianggap sepele, Bung. Betul. Betul. Jangan kalian anggap sepele main sore, oke? Betul. Karena apa yang akan terjadi oleh PSS Sleman di musim ini kita lihat saja. Kita lihat saja nanti. PSS Sleman cukup ya. Oke. Kita Oke. disambut cukup baik di sini Ya. dan strategi racikan bahwa bahkan ke dalamnya di Udah bungkusannya oke lah. ada kejutan lah pokoknya ya dari Kejutan, sini ya. ya. Oke. Ya kalau begitu dikarenakan sudah ada pengumuman. Sudah ada pengumuman 5 menit lagi. 5 menit lagi yang tadi ya. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe main sore. Nyalakan lonceng. Saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mundur Rik.